Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga adik-adik selalu sehat walafiat dan terus semangat dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang sholat jamak dan qashar serta sholat dalam keadaan darurat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kakak di sini ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan kita mempelajari materi hari ini, yaitu yang pasti agar adik-adik semua dapat mengetahui konsep dasar tentang sholat jamak, sholat qashar, serta sholat dalam keadaan tertentu. Selanjutnya yaitu supaya adik-adik juga memahami tentang ketentuan sholat jamak, sholat qashar, serta sholat dalam keadaan tertentu. Dan juga adik-adik nantinya dapat memahami tata cara sholat jamak dan sholat qashar serta dalam keadaan tertentu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuki materinya, yaitu pertama pengertian sholat jamak. Apa sih itu sholat jamak? Sholat jamak dalam bahasa yaitu memiliki arti mengumpulkan, yakni mengumpulkan dua salat dalam satu waktu, atau menurut istilah yaitu salat jamak menggabungkan atau mengumpulkan antara dua salat wajib dikerjakan dalam satu waktu. Apa tadi? Mengumpulkan dua salat wajib di dalam satu waktu. Ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah atau yang dibolehkan oleh Allah untuk kita umat Islam bila mana kita dalam bepergian, baik itu ziarah ataupun kita bepergian liburan misalnya. Nah, sholat jamak ini diperbolehkan, diantaranya harus memenuhi beberapa syarat. Diantaranya misalkan sedang sakit, atau dalam perjalanan tadi, atau terkepung hujan lebat yang menghalanginya kita tuh kadakawa pulang atau kadakawa bulik, itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan salat jamak. Lalu selanjutnya yaitu salat-salat yang boleh dijamak. Tidak semua salat fardu itu boleh dijamak, hanya ada beberapa salat yang boleh dijamak. Yang pertama yaitu salat zuhur dengan salat asar. Yang kedua yaitu salat maghrib dengan salat isya. Nah, kalaunya salat asar dengan salat maghrib itu tidak boleh dijamak karena itu berlawanan atau tidak pas waktunya. Dan salat zuhur dengan salat asar itu dijamak, nanti ada jamak takdim dan jamak takhir. Nanti kita bahas lagi selanjutnya yaitu salat subuh tidak boleh dijamak karena itu merupakan salat yang mempunyai waktu tersendiri, jadi dia tidak boleh dijamak. Nah, lalu lanjut kita ke macam-macam salat jamak. Salat jamak itu ada dua macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama yaitu jamak takdim. Jamak takdim itu dalam bahasa ialah mengumpulkan salat wajib, dua buting salat wajib dikumpulkan, dikerjakan, namun mengerjakannya itu di dalam waktu awal. Misalkan contoh nih, kita mengerjakan salat zuhur dengan salat asar. Nah, kita ingin melakukannya jamak takdim, berarti kita mengerjakannya di waktu zuhur. Apakah sudah paham? Saya ulangi lagi. Jamak takdim itu ialah mengumpulkan dua buting salat wajib di dalam satu waktu, yang mana kita mengerjakannya itu pada waktu awal. Waktu awal di situ yaitu misalkan nih kita ingin melaksanakan salat zuhur dengan asar, kita ingin melakukan salat jamak takdim, berarti kita mengerjakannya itu di waktu asar, yakni bukan di waktu zuhur, yakni di waktu awal. Selanjutnya yaitu jamak takhir. Nah, jamak takhir ini lawanan dari jamak takdim, yaitu kita mengerjakannya di akhir waktu. Misalkan nih kita ingin melakukan salat jamak takhir, salat yang kita lakukan itu salat zuhur dengan salat asar, berarti kita melakukannya itu di waktu asar.
itu yang disebut jamak takhir, mengumpulkan dua salat wajib namun kita mengerjakannya itu di waktu akhir. Paham sampai di sini adik-adik? Selanjutnya yaitu syarat-syarat umum yang boleh kita tuh menjamak salat. Yang pasti yang pertama itu musafir. Musafir itu kita tahu itu kita dalam keadaan bepergian, baik itu kita pergi berlibur atau pergi berziarah, itu dibolehkan untuk menjamak salat kita. Dan juga ada catatan, kita itu musafir harus dalam tujuan atau niat yang baik. Kalau kita niat itu musafir dalam perjalanan untuk yang tidak baik atau untuk melakukan kemaksiatan, berarti kita tidak boleh menjamak salat kita. Yang kedua yaitu jaraknya. Jaraknya itu minimal 80 lebih atau 80 km lebih, itu kita diperbolehkan menjamak salat kita. Yang ketiga yaitu tidak boleh bermakmum dengan orang yang mukim. Maksudnya gimana nih? Itu maksudnya yaitu kita dalam melakukan salat jamak itu diperbolehkan berjamaah, namun kita berjamaahnya itu harus sama-sama dengan orang yang musafir juga. Tidak boleh berjamaahnya itu dengan orang yang asalnya tinggal di situ atau orang yang mukim di situ atau orang yang asli orang situ, kita tidak boleh. Yang keempat yaitu dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu ini banyak ya adik-adik, seperti misalkan nih kita dalam keadaan sakit atau dalam terkepung hujan lebat atau dalam yang lainnya lah yang diperbolehkan menjamak salat kita. Yang terakhir yaitu kita harus berniat dulu. Karena kalau tidak berniat itu sama saja kita melakukan salat wajib seperti biasanya. Paham sampai di sini adik-adik? Selanjutnya kita lanjutkan yaitu pengertian salat kasar. Nah, jamak tadi itu mengumpulkan, sedangkan salat kasar itu ialah meringkas atau kita melakukan salat yang asalnya itu 2 rakaat menjadi yang asalnya itu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misalkan kita ingin mengkasar salat zuhur, berarti kita mengerjakan salat zuhur itu hanya 2 rakaat. Begitu pula salat asar dan juga isya. Dan salat-salat yang hanya boleh dikasar atau yang hanya kita boleh pendekkan itu hanya ada 3, yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Salat maghrib dan salat subuh itu tidak boleh kita ringkas atau pendekkan. Syarat umumnya yaitu kurang lebih seperti salat jamak tadi, yaitu kita berada dalam perjalanan, berniat untuk mengkasar, dan juga kita tidak boleh mengkasar apabila kita kembali ke tempat tinggal kita. Dan juga yang pasti kalau kita itu perjalanannya untuk bermaksiat, maka itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkasar salat kita. Bagaimana adik-adik, paham sampai di sini? Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian jika ingin nanti misalnya bepergian atau liburan atau itu mau ziarah, karena telah memahami konsep tentang salat jamak dan kasar serta salat dalam keadaan tertentu. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.